Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini kita akan menceritakan alur cerita pergangsteran dari Korea yang berjudul The Prison. Film ini menceritakan seorang mantan detektif yang bernama Song Yoo Jun yang diperankan oleh Kim Rae Won. Sebagai seorang detektif, dia mempunyai kelebihan 100% menangkap buronan dari target yang ada. Tetapi dia dijebloskan ke penjara atas tuduhan korupsi dan kekasarannya. Dan di dalam penjara, dia bertindak sangat di luar nalar. Tanpa lama lagi, siapkan kopi hitam dan udud Anda. Ini dia alur cerita The Prison. Cerita diawali di sebuah lokasi. Terlihat seorang tersangka pelarian dana pajak Woo Myung Group yang mencapai puluhan miliar. Pria tersebut kemudian menghubungi seseorang untuk melarikan diri menuju Vietnam. Tiba-tiba muncul 3 orang bertopeng dan tak perlu basa-basi mereka langsung menjalankan tugasnya secara profesional. Mereka menusukkan kokain dosis tinggi lalu menyebar sisanya di meja tersebut. Sepertinya yang mereka lakukan untuk mengelabui kepolisian bahwa dia tewas karena overdosis. Namun tanpa diduga, mereka kedatangan seorang gadis yang memaksa mereka merubah skenario yang telah direncanakan. Yang terpaksa, gadis tersebut dihabisi untuk keamanan mereka. Dan ternyata mereka bertiga adalah tahanan kepolisian setempat yang telah dipenjara. Dan mereka kembali ke lapas menjalani hukuman penjaranya. Sementara polisi yang datang ke TKP mendapati si tersangka pajak dan wanitanya tewas mengenaskan. Polisi kesulitan mengungkap tersangka besar di balik kasus tersebut. Diperlihatkan di sebuah mobil tahanan tampak puluhan napi dan salah satunya bernama Song Yoo Jun yang sedang terlihat tunduh dan huai. Hingga sampailah para napi tersebut di sebuah lapas. Para napi lain memperhatikan mereka, termasuk kepada si Song Yoo Jun yang sengaja mencari perhatian mereka dan hobi berbuat onar. Dia terlihat meludah kepada napi yang meledeknya, karena hal itu pun terjadilah keributan di sana. Dan setelah masuk sel, rupanya si Song ini langsung dihajar oleh beberapa napi hingga babak belur. Dan seseorang yang menjadi pemimpin mereka bernama Hyung Nim. Dia bahkan sampai mengkencingi si Song Yoo Jun. Namun ketika mengatakan sesuatu yang tidak jelas, Song Yun langsung mengambil kesempatan menggigit telinganya hingga putus. Bahkan langsung membuat kehebohan di sel lainnya. Kemudian dia dipanggil oleh kepala penjara yang bernama Kang Seung. Yoo Jun di sana tampak sombong dan meminta mereka memindahkannya ke ruangan lain. Singkatnya, Song Yun keluar dari ruangan tersebut dan rupanya petugas tersebut telah menyuruh beberapa napi untuk kembali menghajar si Song Yun ini. Setelah ditangkap, datang pimpinan mereka yang bernama Jung Iko. Dia menyuruh Song Yun untuk patuh jika ingin hidup tenang di penjara tersebut. Karena heras hulu, si Song Yun masih melawan yang mengakibatkan dia mendapat siksaan dari mereka. Bahkan tangannya hampir putus dipotong oleh pemotong besi. Song Yun akhirnya menyerah dan berjanji patuh kepada mereka hingga dia pun mengompol karena ketakutan. Setelah itu akhirnya petugas menempatkan dia dalam sel sempit dalam 20 hari ke depan karena ulahnya. Sementara Iko sedang berendam air panas di sebuah ruangan. Sungguh penjara yang membawa nikmat baginya. Dari sini baru diketahui bahwa Iko adalah orang yang sangat spesial, di mana kekuasaannya melebihi bos gangster dan kepala lapas. Kepala penjara pun tidak berdaya dibuatnya. Dia terkenal dengan kekejamannya dan kekuasaannya. Bahkan salah satu mata anak buah mereka dicongkel dan disantap oleh dirinya. Iko yang sedang membaca koran tentang kasus pembunuhan tersangka pajak yang kita saksikan di awal mungkin terlibat dalam kasus tersebut. Tak lama datang 2 petugas penjara yang bahkan memberi hormat kepadanya. Setelah itu, Iko lalu memberi dia segepok uang kepada mereka.
Di sana, Iko juga baru mengetahui bahwa si Song Yun ini adalah mantan polisi yang dipenjara karena menerima suap dan kekasarannya dalam bertugas. Tapi Song Yun juga mempunyai kelebihan. Dia disebut utusan neraka karena begitu ditargetkan olehnya, 100% sasaran akan berhasil ditangkapnya. Singkat cerita, 20 hari pun berlalu. Song Yun akhirnya dikeluarkan dari sel isolasi. Dia akhirnya dapat menikmati udara segar di lapangan para napi berkumpul. Dia bahkan bertemu dengan rekan intelnya yang dipenjara di sini juga. Namun masalah kembali muncul setelah si Hyung Nim kembali datang dan mengejek Song Yun. Song Yun pun kembali terpancing emosinya, lalu mengambil tongkat petugas dan hampir memukulinya. Tiba-tiba datanglah Iko lalu mengejek si Hyung Nim karena dia tidak berani buy one dengan si Song Yun. Dia pun langsung menyetujuinya dan meminta 4 ekor ayam goreng ke setiap napi. Dan dia ingin pindah ke ruangan 84 yang dimana kumpulan Iko berada jika dia memenangkan pertarungan dengan Hyung Nim. Song Yu akhirnya berhasil menumbangkan Hyung Nim dan para napi pun bersorak. Di bagian penjara nomor 84, tampak para napi begitu menikmati sel mereka. Bahkan terlihat beberapa orang yang menjadi pelaku pembunuhan bertopeng di awal film. Seseorang yang bernama Dr. Kim menelpon Iko dan sepertinya dia adalah anteknya di luar penjara. Keesokan harinya dia bertemu kepala penjara yang bernama Kang, lalu memberikan uang suap dari kasus pembunuhan tersangka pajak yang kita saksikan di awal. Faktanya, si kepala penjara ini bersekongkol dengan para napi yang dipimpin oleh Iko. Di sebuah dapur, terungkap kelompok napi ini dari para mantan orang terpelajar. Bahkan salah satunya seorang dokter yang telah melakukan malapraktek. Dia menjadi eksekutor yang menyuntikkan obat terlarang untuk tersangka di awal film. Selanjutnya Iko bertemu dengan kepala penjara. Rupanya hubungan kejahatan mereka mulai pudar. Di sini Kang mulai tidak menyukai posisinya meskipun sebagai kepala penjara karena dirinya sudah dikuasai oleh Iko. Kemudian kelompok ini kembali menjalankan misi pencurian barang sitaan polisi. Bahkan seorang peledak profesional dari penjara lain mereka datangkan dan direkrut. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan uang tersebut. Tetapi salah seorang sopir mereka berkhianat dan mencoba mencuri uang tersebut. Namun dia gagal dan berhasil kabur. Petugas penjara pun mendapat tamparan dari Kang atas masalah ini karena satu orang napi telah kabur. Hal mengejutkan pun terjadi. Direktur lapas yang bernama Gugjang Nim datang untuk melakukan inspeksi petugas. Petugas di sana berhamburan ketakutan atas hal tersebut. Gugjang pun yang sudah mengendus kejahatan mereka telah mengetahui track record kejahatan Iko. Ketika disuruh menghormat pun, Iko tampak tidak mau dan memperlihatkan wajah kesombongannya. Namun di waktu yang bersamaan, Song Yun langsung membuat keributan hingga membuat dirinya dipukuli oleh petugas. Di sana Iko melihat keberanian si Song Yu, berbeda dengan anak buahnya yang ketakutan atas kedatangan si Gugjang. Song Yu pun akhirnya kembali mendapatkan hukuman di sel isolasi. Iko yang melihat keberanian Song Yu lalu membawa keluar penjara untuk menikmati makanan yang enak. Iko mengajaknya untuk menangkap seorang napi di kelompoknya yang kabur. Di sini terungkap Son Yu adalah seorang polisi dan kakaknya adalah seorang reporter yang pernah menyelidiki kasus penjara tersebut. Untuk mendapatkan kepercayaan Iko, dia menunjukkan keahliannya menangkap penjahat. Pada malam hari itu, muncul sasaran mereka dan Song Yu pun langsung menangkapnya. Setelah dibawa kembali ke penjara, napi itu langsung digantung oleh Iko. Song Yun pun semakin mendapat posisi di samping Iko. Ketika sedang membersihkan lantai di luar ruangan si Kang, Song Yu melihat dia menyembunyikan sesuatu di sana. Dan saat sedang bersulang, terlihat asisten Iko yang mulai gusar karena posisinya akan tergeser oleh Song Yu. Dia pun menantang Song Yu, tapi Iko langsung menghajarnya.
Asisten si Iko ini bernama Ma Sajang. Dia dulunya adalah sahabat Hyungmin yang digigit telinganya oleh si Song Yu Jin. Song Yu lalu masuk ke ruangan Kang dan mencuri sebuah kaset bukti kejahatan mereka. Bahkan kakaknya, seorang reporter yang bernama Song Yi, ternyata tewas oleh mereka. Dan tiba-tiba Kang pun masuk dan melihat Song Yu yang ada di ruangannya. Dia pun berdalih sedang bersih-bersih, dan petugas itu lalu membawa Song Yu ke gudang dan meminta barang yang dia curi. Untungnya Song Yu pintar dan memberinya uang yang dia curi, bukan kaset kunci tersebut. Dr. Kim dan seorang donatur lapas datang memberikan sumbangan untuk penjara ini, namun rupanya itu kamuflase mereka, karena faktanya mereka melakukan transaksi narkoboy. Setelah narkoboy diberikan kepada Hyungmin, dia datang dan berniat membunuh Iko. Iko kembali menunjukkan kekejamannya. Dia mencongkel mata salah seorang anak buahnya dengan sendok. Yongnim yang awalnya berpura-pura ketakutan, lalu dia menusuk Iko dari belakang. Untungnya, Song Yu datang dan menghajar mereka semua. Ketika Song Yu dibawa oleh petugas, Yongnim dari belakang memukul kepalanya yang membuat dia pingsan. Song Yu mengingat kematian kakaknya yang dibuat seperti kecelakaan oleh kelompok terorganisir. Terungkap, fakta Song Yu ternyata polisi yang menyamar menjadi napi untuk mengungkap kasus ini yang telah merenggut nyawa kakaknya. Iko kemudian mengumpulkan anak buahnya yang terungkap berkhianat. Awalnya si Song Yu ketakutan karena mungkin identitas aslinya akan ketahuan. Namun ternyata yang berkhianat adalah Ma Sajang. Pada awalnya Iko meminta Song Yun menghabisinya, namun Song Yun hanya memotong tangannya. Sementara kepala penjara Kang kembali mendapat peringatan dari atasannya. Kali ini Kang kembali ketakutan atas kejahatannya karena harta dan kemewahan atas nama istrinya sudah terbongkar. Sementara itu di sebuah tempat, Song Yun memberikan kaset bukti kejahatan mereka kepada atasannya. Dan terungkap para napi di sana melakukan kejahatan terorganisir di luar penjara. Dan Dr. Kim sebagai perencana di lapangan. Di malam hari itu Iko dan kelompoknya menjalankan misi. Song Yu Jun pun ikut dalam misi mereka. Song Yun memberikan informasi mengenai tindakan kejahatan di sebuah pabrik, dan tak lama, puluhan polisi bergerak menuju TKP untuk melakukan penyergapan. Namun rupanya Iko dan Dr. Kim sangat pintar. Lokasi tersebut tidak ditemukan, dan nyatanya Iko membawa Sojun ke tempat lain, dan dia membawa atasan Kang yang telah mengendus kejahatan mereka. Dan dia pun dieksekusi di sana. Song Yun yang melihat semua itu tidak bisa berbuat apa-apa karena identitasnya bisa saja terbongkar. Kembali lagi ke penjara, Iko mendapat informasi tentang penyergapan polisi dan Dr. Kim yang diawasi oleh polisi. Di sini Song Yun akhirnya terungkap identitasnya oleh Iko, bahkan kakaknya tewas olehnya. Sementara Kang yang berada di ruangannya mendapati kaset kejahatannya telah hilang. Lalu dia membawa senjata mendatangi Iko. Tak terima dengan perkataan Iko, Kang langsung mengeluarkan pistolnya dan inilah yang terjadi. Kang pun akhirnya tewas oleh Iko, dan Iko pun pergi dan meminta anak buahnya untuk menggantung Song Yun. Namun untungnya ketika Song Yun digantung, salah satu dari mereka membantu Song Yun dengan mematikan lampu. Akhirnya Song Yun berhasil melarikan diri lalu beraksi untuk membalas dendam. Dibantu mantan intelnya Song Yun, untuk pertama kalinya dia membakar kebun kesayangan Iko. Lalu dia meledakkan semua mobil mewah miliknya.
Dia meminta Iko berduel dengannya tanpa senjata. Iko pun menerima tantangannya dan ke atas gedung dengan membawa linggis, dan inilah yang terjadi. Di sana Song Yun bisa saja langsung menghabisinya, namun jati dirinya yang seorang polisi, dia pun tidak melakukannya. Yang akhirnya Iko tewas setelah sniper menembak dirinya. Pada akhirnya semua petugas penjara yang terlibat akhirnya ditangkap. Song Yun pun kembali ke markasnya, namun kepada penyidik dia tidak bisa menampik kejahatannya terhadap Iko. Di akhir cerita, Song Yun pun kembali ke penjara. Namun kali ini dia memakai seragam warna coklat seperti almarhum Iko. Sebagai pertanda dialah pemimpin penjara saat ini. Pada akhirnya dia pun menjadi penguasa di penjara tersebut dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah jadilah T-Rex di kandang macan. Bagaimana menurut kalian alur cerita film The Prison ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung Kisah Kilat dengan cara like, komen, dan subrek. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.